Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama SCI Media. Kali ini kita akan belajar tentang pembulatan. Oke, sedikit kita review kembali atau kita ingat kembali tentang pembulatan, karena kemarin kita sudah sedikit belajar pembulatan pada materi penaksiran. Nah, pembulatan itu apa? Pembulatan adalah mengurangi cacah bilangan, akan tetapi dengan nilai yang mendekati sama namun tidak akurat. Nah, ketidakakuratan ini akan memudahkan kita dalam melakukan operasi. Misalnya kita akan melakukan beberapa pembulatan. Yang pertama adalah pembulatan puluhan terdekat. Oke, sebelumnya kita perlu mengingat terlebih dahulu tentang pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah. Pembulatan ke atas jika nilai yang akan kita bulatkan itu lebih dari 5 atau sama dengan 5. Akan tetapi kita bisa membulatkan ke bawah jika nilainya kurang dari 5, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Misalnya seperti ini. Pada pembulatan puluhan terdekat diketahui sebuah bilangan 396. Nah, kita akan melakukan pembulatan pada puluhan terdekat. Kita lihat nilai satuannya. Nah, satuannya adalah 6. 6 lebih dari 5, sehingga kita akan bulatkan ke atas. Otomatis pada puluhan ini, pada nilai tempat puluhan ini, kita tambah 1. Nah, sehingga nilainya menjadi 400. Oke, ini adalah untuk pembulatan ke atas. Kita coba bilangan yang lain, misalnya ada 175. Nah, 175 kita bulatkan puluhan terdekat. Kita lihat satuannya. Satuannya adalah angka 5. Berarti ini harus kita bulatkan ke atas. Otomatis bilangan pada puluhan di sini ditambah 1. Sehingga menjadi 180. Nah, ini yang dinamakan dengan pembulatan pada puluhan terdekat. Oke, contoh yang lain misalnya seperti ini. 121 kita akan bulatkan pada puluhan terdekat. Kita lihat satuannya adalah angka 1, kurang dari 5 nilainya. Berarti kita bulatkan menjadi 120. Oke, seperti ini. Kemudian ada lagi misalnya 82. Kita bulatkan pada puluhan terdekat. Angka 2. Nah, angka 2 ini nilainya kurang dari 5, sehingga pembulatannya menjadi 80. Nah, ini adalah pembulatan puluhan terdekat. Yang kedua, kita akan melakukan pembulatan ratusan terdekat. Oke, pembulatan ratusan terdekat. Misalnya di sini ada 1962. Kemudian ada 2320. Nah, ini akan kita bulatkan. Oke, pembulatan ratusan terdekat. Yang kita lihat adalah nilai tempat puluhannya. Nah, di sini angka 6. Angka 6 ini lebih dari 5, sehingga kita bulatkan ke atas menjadi 2000. Nah, seperti ini. Kemudian 2320 kita lihat puluhannya, angka 2, sehingga ini dibulatkan ke bawah karena nilainya kurang dari 5. Hasilnya adalah 2300. Nah, ini yang dinamakan dengan
pembulatan ratusan terdekat. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan pembulatan ribuan terdekat. Misalnya 23.154 sama 59.221. Nah, ini akan kita bulatkan pada ribuan terdekat. Kita lihat nilai tempat pada satuan, nilai tempat pada ratusan. Di sini adalah angka 1, berarti ini dibulatkan ke bawah, sehingga hasilnya menjadi 23.000. Nah, kemudian yang 59.221 kita lihat nilai tempat ratusan. Di sini angka 2. Angka 2 nilainya kurang dari 5, sehingga dibulatkan ke bawah, hasilnya menjadi 59.000. Nah, ini yang dinamakan dengan pembulatan ribuan terdekat. Kemudian ada lagi, kita akan melakukan pembulatan satuan. Nah, pembulatan satuan terdekat ini kita bisa lakukan jika ada bilangan pecahan desimal. Misalnya seperti ini, 13,44 dan 12,95. Nah, kita akan melakukan pembulatan pada satuan terdekat. Jadi begini, kita lihat nilai desimal persepuluhan. Ini adalah angka 4. 4 kurang dari 5, sehingga setelah dibulatkan dia akan turun atau pembulatan ke bawah. Nilainya menjadi 13. Kemudian pada 12,95 kita lihat nilai persepuluhannya, angka 9. Lebih dari 5, berarti kita akan melakukan pembulatan ke atas, sehingga nilainya di sini menjadi tambah 1. Nah, nilainya 13. Nah, ini yang dinamakan pembulatan satuan terdekat. Kemudian ada satu lagi, yaitu pembulatan pada pecahan desimal, akan tetapi nilai tempat desimalnya sudah ditentukan. Pembulatan nilai tempat desimal. Oke, misalnya seperti ini. Ada bilangan 3,14168. Nah, kemudian ini akan dibulatkan sampai 2 tempat nilai desimal. Nah, karena 2 tempat nilai desimal, berarti kita lihat pada angka perseratusan, yaitu angka 4, dan di sebelahnya nilai perseribuan, yaitu angka 1. Karena yang diminta adalah sampai 2 tempat nilai desimal, yang kita lihat adalah perseribuan, sehingga ini nilainya 1 kurang dari 5, berarti ini dibulatkan ke bawah, sehingga 3,14168 dibulatkan 2
2 tempat desimal, hasilnya menjadi 3,14. Karena angka 1 di sini kurang dari 5 sehingga pembulatannya ke bawah. Kemudian ada lagi bilangan misalnya 21,926. Nah, ini dibulatkan 2 tempat desimal, menjadi, kita lihat nilai perseribuannya adalah angka 6, nilainya lebih dari 5 sehingga ini dibulatkan ke atas menjadi 21,93. Nah, ini sesuai dengan permintaan, apakah dia dibulatkan 2 tempat desimal atau 1 tempat desimal, itu menyesuaikan. Tetapi yang perlu diingat adalah peraturannya kita bulatkan ke atas jika nilainya 5 atau lebih dari 5. Kemudian kita bulatkan ke bawah jika nilainya kurang dari 5, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Oke, demikianlah penjelasan tentang pembulatan. Semoga bermanfaat karena ini pernah kita pelajari pada materi penaksiran. Nanti latihan soalnya sesuai dengan instruksi berikutnya.